Pemirsa, di tengah hutan Blora ada sebuah perburuan yang tak lazim. Bukan emas, bukan intan, tapi makhluk kecil yang bernama ungker atau kepompong daun jati. Namun, jangan salah, untuk mendapatkan harta ini para pemburu harus membayar harga yang terlampau nekat untuk ukuran awam. Kita akan berbicara tentang kedalaman ekstrim, kita berbicara tentang resiko tinggi, dan kita berbicara tentang kenekatan demi hasil buruan yang jujur saja tidak sebanding dengan hasilnya. Ini bukan sekedar mencari makan, ini adalah kenekatan yang melampaui batas nalar. Iya, pemirsa, awal musim ungker atau kepompong ulat jati di Blora sudah dimulai. Adalah sebuah proklamasi bahwa harta karun musiman telah muncul, siap untuk diburu dan dijual. Dan di awal musim, karena barangnya masih langka, harganya sungguh mencengangkan, menjadikannya komoditas termahal musiman Blora yang paling dinanti. Hanya, ternyata banyak orang yang menceritakan bahkan mencari ungker itu susah. Harus belusukan ke tengah hutan, menceker-ceker tanah, mengulak-alik daun jati yang jatuh di tanah. Karena di tempat itulah ungker, kepompong daun jati, bersemayam. Menyusul, di pasar rakyat Sidomakmur sudah ada orang jual ungker. Meski dengan harga yang masih selangit, pertanda barang masih langka, langsung menyeruak keinginan Blora TV untuk menyusuri di lapangan. Lokasi mana yang sudah banyak ditemukan ungker kuliner ekstrem khas Blora yang hanya ada setahun sekali, itu pun dalam waktu yang tidak lama, diperkirakan hanya beberapa pekan. Benar yang diomongkan orang selama ini, bahwa pencarian ungker Blora memang melampaui batas nalar. Seseorang harus belusukan ke hutan, mengulak-alik daun jati yang sudah jatuh di tanah. Dan manakala masih di awal musim, dalam beberapa lembar jati yang tertelungkup di tanah, ketika dibongkar, hanya ditemukan 1, 2, 3 ungker. Seperti Senin 17 November 2025 itu, sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, di sebuah hutan masuk bilangan wilayah Getas Kradenan, tampak beberapa mak-mak masuk keluar hutan. Sebut saja Mak Warsi 50 tahun, warga Duku Keruk, Kelurahan Randu Blatung. Mak-mak itu tampak mengulek-alik beberapa tumpukan daun jati di tanah. Bayangannya, ketika selembar daun jati yang tertelungkup di tanah akan ditemukan minimal segenggam ungker. Ternyata hanya ditemukan 2 hingga 3 butir. Mak Warsi tetap semangat, terus berjalan masuk hutan menyusuri daun-daun jati yang berguguran di tanah. Dari 2 hingga 3 ekor kepompong itu dikumpulkan dan karena masih di awal musim, sehari maksimal hanya bisa mendapatkan 1 gelas plastik. Untuk saya masak sendiri, aku Mak Warsi. Nembe ping kalih niki. Ping 3 lek ndek winginane teng anu. Teng sonde. Sonde. Dipasak 15. Angsal 5 gelas. Berarti 100.000, Mbah. Mboten disade. Cara disade. Nggih. Digoreng dhewe. Digoreng piyambak. Bagi orang yang tidak biasa masuk hutan dengan situasi tanah yang lembab, tentu ini hal yang sangat menyiksa. Resiko gatal-gatal dan tidak menutup kemungkinan akan bertemu dengan binatang melata adalah sebuah keniscayaan. Sementara itu, tidak jauh di lokasi Mak Warsi berburu ungker, tampak beberapa mak-mak lain juga melakukan kegiatan serupa. Berburu ungker. Terkesan nekat dengan hasil yang tidak seberapa. Beberapa mak-mak itu mengaku tinggal di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung. Saat ini, sejumlah warga di sekitar hutan jadi di wilayah Blora kembali berburu ungker untuk dijual maupun untuk dimasak sendiri. Karena belum sepenuhnya menjadi puncak musim, saat ini harga ungker masih tinggi. Pemburu ungker harus teliti dan hati-hati di bawah tegakan pohon jati. Di semak daun jati yang rontok dan kering, biasanya di situ dijumpai sejumlah ungker yang kemudian dikumpulkan. Karena masih di awal musim, seorang pencari ungker dari Desa Ngeliron, Randu Blatung, menyatakan saat ini dirinya belum bisa mendapatkan 1 kilogram dalam sehari.
Namun mencari ungker menjadi sebuah kepuasan tersendiri dan bisa memberi tambahan pendapatan. Kenaikan harga yang mencengangkan ini tidak muncul tanpa sebab. Ini adalah cerminan langsung dari resiko dan tantangan yang dihadapi para pemburu di tengah hutan. Ungker, yang merupakan delikasi di musim peralihan, hanya mudah diperoleh dalam kondisi spesifik, setelah hujan lebat diikuti oleh terik matahari yang menyengat. Para pencari nafkah yang mencari tambahan penghasilan keluarga dari harta karun hutan harus menjalani ritual perburuan yang penuh ketelitian dan kehati-hatian. Mereka bergerak di bawah rindangnya pohon jati dengan sabar mengais dan mengumpulkan kepompong-kepompong kecil yang terselip di antara daun-daun berguguran. Kehadiran ungker yang hanya berlangsung beberapa pekan menjadikannya buruan yang sangat dinantikan. Ungker bukan sekadar lauk biasa, melainkan hidangan khas Blora yang mengandung nilai sentimental tinggi. Ya, di tengah bersemainya daun-daun jati muda dan sebagai penanda daun-daun jati yang sudah mulai nerancang lantaran dimakan ulat yang kelak akan bermetamorfosa, disitulah akan banyak ditemukan ungker. Jika pas puncak musim ungker, tidak menutup kemungkinan ratusan warga, khususnya di kawasan Randu Blatung dan sekitarnya, termasuk di wilayah kecamatan lainnya di Blora, berbondong-bondong memasuki hutan. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengais rejeki. Ungker jati, yang diyakini sebagai delikasi super gurih dan kaya protein, kini diperdagangkan dengan harga yang melambung tinggi, seringkali mencapai angka ratusan ribu rupiah per kilogram. Catatan ini terjadi di awal musim. Saat ini, Blora sedang menyambut awal musim ungker atau kepompong ulat jati, dan ini salah satu keunikan Blora. Selama ini, jika kita berbicara tentang Blora, ingatan kita akan langsung tertuju pada aroma rempah yang kental dan cita rasa warisan leluhur. Karena memang, Blora telah lama dipuja sebagai benteng kuliner klasik Jawa Tengah, di mana tradisi rasa tak pernah lekang oleh waktu. Nama-nama legendaris seperti lontong opor Ngloram dengan kuah kentalnya yang membuai, sate daman yang kelezatannya tersohor hingga ke ibu kota, atau sensasi gurih soto Galuh dan kehangatan sambal ayam bakar Mak Gogok telah menjadi ikon tak tergantikan, pondasi utama identitas kuliner kabupaten ini. Di awal bulan November ini, sebuah gelombang baru yang radikal dan mendebarkan tengah menyapu Blora, membawa serta sebuah fenomena kuliner yang menantang batas dan menguji keberanian setiap penikmat makanan. Musim ungker jati, kepompong ulat jati telah tiba. Blora kini ada sebuah fenomena gastronomi ekstrim yang secara dramatis menggeser fokus dari sajian klasik nan santun ke hidangan liar yang berasal langsung dari kedalaman hutan jati yang magis. Ungker bukan sekadar lauk pauk, ia adalah protein musiman yang langka, sebuah delikasi yang hanya muncul di masa peralihan, membuatnya menjadi komoditas termahal musiman dengan harga yang meroket hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kemunculan ungker jati telah menciptakan dualitas kuliner yang memaukan di Blora. Di satu sisi, ada kenyamanan abadi dari opor dan sate. Di sisi lain, ada sensasi petualangan dan tantangan dari oseng-oseng ungker, hidangan tumisan gurih yang memiliki tekstur renyah di luar, bateri di dalam, dengan cita rasa nuti yang adiktif. Kisah ungker adalah pengingat bahwa Blora bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah tentang kekayaan alam yang tak terduga. Kabupaten ini membuktikan bahwa ia mampu menyajikan spektrum rasa yang lengkap, dari keagungan lontong opor hingga keberanian ungker yang mendebarkan. Saat ini, Blora memasuki era baru, era di mana kuliner ekstrim menjadi bintang di panggung gastronomi, menantang semua yang selama ini kita ketahui tentang masakan khas Blora. Blora, sebuah kabupaten di jantung Jawa Tengah yang tersohor dengan hutan jatinya yang membentang luas, kini tengah diselimuti oleh aura kegembiraan dan hiruk-pikuk yang hanya terjadi setahun sekali. Tanda-tanda alam telah berbicara, musim ungker, entong, telah tiba. Bukan sekadar kemunculan biasa, ini adalah sebuah fenomena epik yang menghidupkan nadi perekonomian musiman di tepi jalan raya. Seiring dengan mekarnya daun-daun muda pohon jati yang menjadi saksi bisu dari siklus kehidupan yang abadi, para pemburu dan pedagang entung kepompong ulat daun jati mulai mengambil posisi di tepi-tepi jalan pinggiran hutan atau pusat-pusat keramaian. Tetapi ya itu tadi, di balik harga yang melangit,
terdapat kisah perjuangan yang keras dan jauh. Beberapa warga pencari ungker mengungkapkan bahwa perburuan kali ini menuntut ekspedisi hingga ke pelosok hutan di Ngawi, sebuah daerah yang jaraknya tidak dekat dari Blora. Ini adalah sebuah gastronomi ekstrim Blora, membongkar rahasia oseng-oseng ungker jati, resep paling ikonik yang menggugah selera. Di tengah fenomena perburuan emas musiman Blora, yaitu ungker jati, kepompong ulat daun jati, terdapat satu cara pengolahan yang menjadi primadona tak terbantahkan, resep turun-temurun yang secara turun-temurun diyakini mampu mengeluarkan seluruh potensi rasa gurih dan nuti dari delikasi ekstrim ini. Inilah oseng-oseng ungker jati, sebuah hidangan tumisan sederhana yang kaya rempah, mewujudkan esensi kuliner Blora. Sebelum ungker bertransformasi menjadi hidangan mewah, ia harus melalui proses pembersihan yang teliti. Ribuan kepompong yang baru dipanen dari balik lipatan daun jati yang berguguran di tanah harus dicuci bersih di bawah air mengalir. Beberapa juru masak tradisional Blora memiliki langkah opsional, namun sangat disarankan, merebus ungker sebentar. Proses ini bertujuan untuk memastikan kebersihan maksimal, melunakkan teksturnya sedikit, dan mengurangi potensi rasa yang kurang familiar, meskipun para penggemar garis keras terkadang melewatkan tahap perebusan ini demi mempertahankan kekhasan rasa alamiah ungker. Setelah direbus, ungker ditiriskan, siap untuk dimahkotai bumbu. Bumbu inti, perpaduan pedas, gurih, dan segar yang menyentak. Keunggulan oseng-oseng ungker terletak pada kesederhanaan bumbunya yang nendang. Bumbu ini diracik dari bahan-bahan esensial dapur Jawa, namun dengan satu bahan rahasia yang menentukan karakter rasa Blora. Bawang merah dan bawang putih diiris tipis menjadi fondasi aroma gurih yang mendalam. Cabai rawit atau lombok jumlahnya disesuaikan selera, namun biasanya disajikan dengan tingkat kepedasan yang berani, mencerminkan selera masyarakat lokal. Lengkuas atau laos, digerus atau dimemarkan, memberikan sentuhan aroma earthy dan hangat. Garam dan gula, penyeimbang rasa yang harmonis. Bumbu khusus, daun kedondong atau daun jati muda. Inilah signature move Blora. Beberapa resep menggunakan daun kedondong muda yang memiliki rasa asam segar yang khas. Keasaman ini berfungsi sebagai penetralisir alami, memotong rasa bekas yang mungkin dimiliki ungker, sekaligus meningkatkan dimensi rasa hidangan secara keseluruhan. Proses memasak dimulai dengan menumis semua bumbu yang telah diiris, bawang, cabai, dan lengkuas, dalam minyak panas hingga aromanya semerbak menusuk hidung, menciptakan panggung yang harum. Memasukkan ungker, setelah bumbu matang dan layu kecoklatan, ungker yang telah bersih dan ditiriskan segera dimasukkan ke dalam wajan. Oseng atau tumis ungker dengan cepat, memastikan setiap butir kepompong terlumuri bumbu secara merata. Sentuhan akhir yang krusial, daun kedondong atau daun jati muda, tergantung preferensi, dimasukkan. Kemudian ditambahkan sedikit air matang. Penambahan air ini sangat penting, bukan untuk membuat kuah, melainkan untuk mempercepat penyerapan bumbu ke dalam pori-pori ungker. Tumisan dibiarkan mendidih perlahan selama kurang lebih 5 menit, proses yang dikenal sebagai mengungkep singkat. Tujuannya adalah membiarkan semua esensi rempah, asam daun, dan rasa gurih ungker menjadi satu harmoni yang lezat, hingga air menyusut dan bumbu mengental. Oseng-oseng ungker jati yang telah matang disajikan selagi hangat dengan tampilan yang menggoda dan aroma yang khas. Teksturnya yang renyah di luar, namun creamy atau buttery di dalam, dipadukan dengan sensasi pedas gurih asam, menjadikannya lauk pauk mewah yang paling dicari. Hidangan ini paling sempurna dinikmati bersama nasi putih hangat yang masih mengepul, seringkali ditemani kerupuk atau rempeyek, menciptakan sebuah pengalaman kuliner yang otentik dan tak terlupakan, menjadi penutup epik dari hasil panen musiman hutan jati Blora. Ini peringatan kritis di balik kelezatan kuliner ekstrim. Pemirsa, di balik kelezatan yang menggiurkan dan kandungan protein yang sangat tinggi, setara protein hewani lainnya, terdapat peringatan penting yang harus diperhatikan, potensi alergi. Mengkonsumsi ungker dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang, dengan gejala yang paling umum adalah gatal-gatal di seluruh tubuh, biduran, atau bahkan reaksi yang lebih parah pada saluran pernafasan, mengingat kandungan proteinnya yang intens.
Oleh karena itu, bagi mereka yang rentan alergi, disarankan untuk menghindari makanan ini atau setidaknya menyiapkan obat anti-alergi, antihistamin sebelum mencobanya. Sekali lagi, meskipun ungker menjanjikan kelezatan tiada tara dan kandungan protein yang melimpah, ada peringatan keras yang menyertai konsumsinya. Bagi individu yang memiliki kecenderungan alergi, mengkonsumsi ungker dapat memicu reaksi serius. Yang paling umum adalah gatal-gatal di seluruh tubuh. Oleh karena itu, para ahli kuliner lokal menyarankan agar mereka yang memiliki riwayat alergi sebaiknya menghindari makanan ini sama sekali. Atau, jika hasrat tak terbendung, mereka harus mengambil langkah preventif dengan menyiapkan obat anti-alergi sebelum berani mencicipi mahakarya ekstrim ini. Pemirsa, sungguh menakjubkan bukan? Ternyata di balik keheningan hutan jati di Blora tersimpan sebuah siklus kehidupan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kepompong kecil ini, si ungker, bukan hanya menjadi rezeki musiman yang berharga, tapi juga mengingatkan kita bahwa alam selalu menyimpan kejutan yang patut kita syukuri. Namun jangan salah, untuk mendapatkan harta ini para pemburu harus membayar dengan harga yang terlampau nekat untuk ukuran awam. Kita berbicara tentang resiko tinggi dan kita berbicara tentang kenekatan demi hasil buruan yang jujur saja tidak sebanding dengan hasilnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.